Saat terbaik dalam hidup kita adalah saat kita lupa diri. Uskup Robert Barron memberikan renungannya. Dalam kitab Kejadian, penulis kitab suci yang diilhami Allah dengan luar biasa mampu menunjukkan hakikat dosa manusia. Setelah manusia memakan buah dari pohon yang dilarang, Tuhan Allah memanggilnya dan berkata, "Di mana engkau?" Tentu saja Allah mengetahui, bukan sedang lupa atau kehilangan jejak ciptaannya. Ia tahu persis di mana manusia itu, tetapi yang ingin ditunjukkan adalah dosa selalu membuat kita menjauh dari Allah. Secara naluriah kita tahu Allah itu ada melalui suara hati kita, tetapi kita juga sadar bahwa kita telah jauh dari Allah. Allah berkata, "Di manakah engkau?" Bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena kitalah yang telah kehilangan arah dan menjauh darinya. Kita merasa sudah tidak dekat dengan Allah seperti sebelumnya. Lalu manusia itu menjawab, "Aku mendengar suaramu di taman, dan aku takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Kalimat ini luar biasa dalam kekuatan rohaninya. Aku takut, tetapi mengapa takut kepada Allah? Sebelum jatuh dalam dosa, manusia tidak takut kepada Allah. Manusia berjalan bersama Allah seperti sahabat. Lalu apa yang berubah? Aku telanjang, maka aku bersembunyi. Padahal sebelumnya juga telanjang, tetapi tidak ada rasa takut. Apa yang terjadi? Dosa membangkitkan rasa malu dan kesadaran diri yang menyakitkan. Coba kita renungkan. Saat terbaik dalam hidup kita adalah saat kita lupa diri. Saat kita benar-benar tenggelam dalam suatu pekerjaan, menikmati alam, berbincang dengan sahabat sejati, menikmati seni. Saat kita tidak berpikir tentang diri kita sendiri. Justru saat itulah kita paling bahagia. Apa itu penderitaan? Yaitu saat kita terlalu sadar diri. Saya sering mengutip Santo Agustinus yang berkata bahwa dosa adalah curvatus in se, artinya melengkung ke dalam diri sendiri. Saat kita hanya fokus pada diri sendiri, saat itulah kita merasa paling sengsara. Apa yang terjadi pada Adam? Sebelumnya dia tidak malu walaupun telanjang, tapi setelah berdosa, dia merasa malu, takut, dan menyembunyikan diri. Dosa membuat kita sadar secara menyakitkan. Coba bayangkan saat Anda bersama sahabat sejati. Bukan hanya kenalan biasa, Anda bisa benar-benar menjadi diri sendiri. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Tetapi karena dosa, kita merasa harus menutup-nutupi, menyembunyikan bagian dari diri kita, bahkan dari Allah. Allah bertanya, "Apakah kamu telah makan buah dari pohon yang aku larang itu?" Dan Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku buah itu, maka aku memakannya." Lalu Tuhan Allah bertanya kepada perempuan itu, "Mengapa kamu melakukan ini?" Perempuan itu menjawab, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku memakannya." Perhatikan alurnya, terpisah dari Allah, merasa malu, saling menyalahkan. Inilah pola dosa manusia. Ketika rasa malu dan tidak nyaman dengan diri sendiri, kita mulai mencari kambing hitam. Aku tidak salah, dia yang salah. Itu gara-gara dia. Itu salah mereka. Apakah ini terdengar familiar? Kalau tidak percaya, coba saja buka media sosial kapanpun. Anda akan lihat budaya saling menyalahkan dan mempermalukan orang lain. Orang mengungkit-ungkit dosa masa lalu, menyebarkan rasa malu dan terus menyalahkan orang lain. Itulah dunia kita sekarang. Dan siapa sebenarnya ular itu? Dalam kitab suci Ibrani, ular disebut Satanas. Dari situ kita mendapatkan kata setan. Dalam bahasa Yunani, ular disebut ho diabolos, artinya si pemecah belah. Setan artinya penuduh atau lebih tepatnya jaksa penuntut, yang tugasnya terus menuduh dan menyalahkan. Ia menanamkan rasa malu dan membuat kita menyalahkan orang lain. Jadi dosa menghasilkan terpisah dari Allah, rasa malu, lalu menyalahkan. Dan kita semua secara tidak sadar hidup dalam pola itu. Yesus datang untuk membalikkan semuanya itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Yesus datang ke dalam dunia yang rusak ini. Meskipun ia sendiri bukan bagian dari dunia dosa, ia datang untuk mengalahkan kuasa si penuduh. Yesus tidak mempermalukan orang, sebaliknya ia mengundang dan mengampuni. Yesus tidak bermain dalam permainan saling menyalahkan, tetapi membawa pengampunan dan belas kasih. Yesus duduk makan bersama para pemungut cukai dan pelacur. Ia memulihkan, bukan menghakimi. Inilah kerajaan Allah, kerajaan yang bukan dibangun di atas dosa dan rasa malu, tetapi di atas kasih, penerimaan, dan pengampunan. Yesus disebut gila oleh keluarganya sendiri. Mengapa? Karena ia hidup berbeda dari dunia dosa ini. Para ahli Taurat berkata, Yesus kerasukan Beelzebul. Ia mengusir setan dengan kuasa setan. Tetapi Yesus menjawab dengan sederhana, bagaimana mungkin setan mengusir setan? Jika kerajaan terbagi, ia akan runtuh. Dengan kata lain, Yesus berkata, "Aku datang untuk mengusir setan, bukan bekerja sama dengannya. Aku datang menggulingkan dunia lama dan mendirikan kerajaan baru."